A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dr. William Campbell, Dr. Zakir Naik, Dr. Mazakes, Dr. Jamal Badawi, Dr. Samuel Noman, dan Tuan Samsamun. Para tamu undangan yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan barokah Allah yang Maha Besar selalu menyertai Anda sekalian. Atas nama Panitia Penyelenggara Persaudaraan Islam Amerika Utara, saya, Syed Sabil Ahmed, menyambut Anda semua di peristiwa yang langka ini. Sebuah dialog dengan topik Al-Quran dan Injil dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Sekali lagi, atas nama Dr. Campbell, Dr. Zakir Naik, Persaudaraan Islam Amerika Utara, dialog ini diselenggarakan dengan semangat kekeluargaan untuk saling memahami sudut pandang masing-masing pendapat. Sebagai pendahuluan dari aktivitas IKNA, Persaudaraan Islam Amerika Utara. Tujuan dari Persaudaraan Islam Amerika Utara adalah untuk memotivasi umat Islam agar menjalankan tugas mereka sebagai saksi bagi seluruh umat, dengan mengabdikan kesempatan mereka dalam memperoleh pendidikan untuk meningkatkan karakter dan pengetahuan Islam. IKNA juga aktif memerangi kemaksiatan dan kekerasan dalam segala bentuk, mendukung usaha-usaha yang memperjuangkan keadilan sosial ekonomi, kebebasan sipil di dalam masyarakat, memperkuat tali silaturahmi dengan memperlakukan semua kebutuhan tersebut dimanapun di dunia ini, dengan perhatian khusus pada lingkungan kita di seluruh Amerika Utara ini. Pada dialog istimewa kali ini, dua moderator utama adalah Dr. Muhammad Naik yang mewakili Dr. Zakir Naik, dan Dr. Samuel Noman yang mewakili Dr. William Campbell. Adalah tugas saya untuk menjaga agar dialog ini berjalan dengan adil dan layak. Maka saya memohon agar para hadirin mematuhi tata tertib demi terciptanya sebuah dialog yang sehat di sini. Dengan demikian, saya persilakan Dr. Samuel Noman untuk memperkenalkan Dr. William Campbell. Assalamualaikum. Terima kasih Saudara Sabil Ahmed. Merupakan kenikmatan dan kehormatan saya berada di sini. Perkenankan saya dengan sekelompok saudara-saudari dari latar belakang Nasrani untuk menyampaikan banyak terima kasih pada Persaudaraan Islam Amerika Utara dan warga setempat yang telah menyelenggarakan peristiwa yang sangat istimewa ini di sini. Terima kasih banyak. Mereka telah bekerja keras, mereka bekerja luar biasa, sehingga kita berada pada saat yang menentukan, yaitu dengan berada di sini. Dr. William Campbell melakukan tugas medisnya di Cleveland, Ohio, di Universitas Case Western Reserve. Beliau bekerja di Maroko selama 20 tahun, tempat dia belajar bahasa Arab. Setelah 7 tahun di Tunisia, beliau menulis bukunya atas dorongan Dr. Maurice Buchel. Beliau adalah seorang Nasrani yang taat. Dia orang yang suka menjelaskan Injil pada setiap orang. Pada usia 74 tahun, Dr. Campbell pensiun dengan memiliki cucu 10. Kami sangat berterima kasih dan sangat bahagia dapat bersama Anda malam ini. Terima kasih. Atas nama Yayasan Penelitian Islam, saya, Dr. Muhammad Naik, merasa bahagia berada di tengah-tengah Anda sekalian bersama dengan Dr. Zakir. Adalah suatu kenikmatan dapat berada di sini dalam peristiwa yang langka ini, dan juga merupakan kebahagiaan dapat bersama para ahli seperti Dr. William Campbell, Dr. Jamal Badawi, Dr. Mazakes, juga
saudara seperguruan saya, Dr. Samuel Numan, dan Anda semua. Izinkanlah saya atas nama saudara Samuel dan saya sendiri untuk menyampaikan susunan dialog ini. Susunan yang telah disepakati dan diputuskan secara adil oleh kedua pembicara kita. Pertama-tama Dr. William Campbell akan berbicara selama 55 menit dengan topik Al-Quran dan Injil dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Dan kemudian Dr. Zakir Naik akan menyampaikan presentasinya selama 55 menit dengan topik yang sama. Berikutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanggapan, yaitu Dr. Campbell akan merespon materi yang disampaikan Dr. Zakir selama 25 menit. Lalu diikuti dengan Dr. Zakir yang juga akan memberi tanggapan atas materi yang disampaikan oleh Dr. Campbell selama 25 menit. Lalu yang terakhir, kita akan membuka sesi tanya jawab yang dipilih yang hadir dalam auditorium kita ini. Lalu setelah sesi pertanyaan, secara langsung kami akan memberi kesempatan kepada para penanya melalui kartu yang akan disediakan oleh para sukarelawan di tiap-tiap gang. Semuanya akan dipilih secara acak oleh para koordinator dan juga penasehat untuk masing-masing pembicara. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, inilah pembicara kita yang pertama, Dr. William Campbell. Yang terhormat Dr. Naik, yang datang dari tempat yang sangat jauh. Yang terhormat Sabil Ahmed dan Muhammad Naik, dan panitia yang terhormat. Dengan menyebut dialog ini sebagai dialog terdahsyat adalah terlalu berlebihan, namun sangatlah menarik. Dan yang terhormat para peserta sekalian, malam ini kita akan berbicara tentang firman-firman Injil dan firman-firman Al-Quran. Para ahli linguistik modern mengatakan kata phrase atau kalimat merupakan maksud dari pembicara dan apa yang didengar oleh seseorang atau sekelompok orang, dan pada kasus Al-Quran adalah apa yang dimaksud Muhammad dan juga mereka-mereka yang mendengarkannya. Untuk memeriksa hal ini, kami memiliki konteks dari semua penggunaan dalam Injil atau Al-Quran. Sebagai tambahan, ada juga puisi-puisi dan surat-surat pada abad itu. Untuk Injil pada abad pertama Masehi, dan untuk Al-Quran pada abad pertama Hijriah. Jika kita akan mengikuti kebenaran, kita tidak akan mengarang sesuatu yang baru. Jika kita secara serius mencari kebenaran, tidak ada kebohongan yang diperbolehkan. Ini adalah sebuah contoh dari apa yang saya katakan. Mari kita lihat slide-nya. Saya berbicara tentang dua kamus yang saya miliki di rumah. Satu dari tahun 1951 dan 1991. Dalam dua kamus ini, kamus pertama mengatakan, babi adalah babi muda dengan jenis kelamin apapun sama. Arti kedua, any swine atau hog, babi jinak maupun peliharaan itu sama saja. Ketiga, daging babi sama. Kemudian arti dari manusia atau hewan yang memiliki kelakuan seperti babi, itu juga sama. Seseorang yang rakus, dan di bawah sini memasukkan logam dalam lubang untuk babi baja, itu sama. Namun di sebelah sini ada arti baru. Seorang opsir polisi, kita menyebut seorang opsir polisi dengan babi. Baiklah, pertanyaannya adalah, dalam Taurat dikatakan bahwa kamu tidak boleh makan babi. Atau dapatkah saya balik dan mengatakan, oh ya, itu artinya opsir polisi, kamu tidak boleh memakan opsir polisi? Tentu saja tidak. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kamu tidak boleh makan